Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Mushola Al-Jayah Kampung Baru beserta seluruh pengurus, semoga apa yang terbuat, apa yang direncanakan mudah-mudahan menjadi amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Kalaulah dikatakan orang-orang yang soleh, kita akan dimasuknya surga oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu kepada hamba-hamba yang soleh dan masuklah ke surga. Karena kalau lihat para nabi dan rasul, selalu dia berdoa kepada Allah. Kalau Nabi Sulaiman, ya Allah, Engkau telah berikan kekayaan, kerajaan, segalanya buat saya Allah. Cuman minta aku yang terakhir, ya Allah. Wadkhuli fi ibadikas shalihin. Masuklah kami, ya Allah, kepada hamba-hamba yang soleh. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, ya Allah, Engkau telah berikan ketampanan, kekayaan, kerajaan. Cuma minta aku yang terakhir, ya Allah. Wa tawaffani abdan sholihin. Wafatkanlah saya, ya Allah, jadi hamba-hamba yang soleh. Itu kita juga bermohon kepada Allah. Kita juga minta menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Syukur alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua, sehingga kita masih dipertemukan satu bulan yang maha suci, yang maha agung, dalam rangka membersihkan jiwa manusia, dalam rangka membentuk orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dikatakan di Allah itu bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan. Siapa yang berpuasa, siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan, dia berterawih, dia witir, baca Al-Quran, berinfak, bersedekah, maka Allah telah berjanji akan menjadikan orang-orang itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Rasulullah, man soma, siapa yang puasa, man qoma, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan iman dan penuh pertemuan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka dama menjadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu harapan kita hendaknya. Wa anggap ini ko wasonan terakhir Ramadan terakhir ini ko dan tulai tahun 2020 antara kamu antara tidak, Allah lah yang menentukan. Wa anggap ini ko Ramadan terakhir, tentu kita memperbanyak amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan ini. Salawat serta salam kita sampaikan buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia umat Nabi Muhammad yang baik, yang terbaik. Semoga kita akan dipertemukan di surga bersama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak, Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai tausiah Ramadan kita malam ini, kita ambilkan dalam surat Al-Maun sebagai landasnya ayat 1 sampai 3. Kita beri judul, siapakah pendusta agama. Ayat ini berupa pertanyaan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah itu tidak tahu jawabannya, tapi mempunyai hikmah, pelajarannya sangat tinggi. Ada kata ara'aita, apakah kamu melihat, apakah kamu tahu, kata Rasulullah, kata Allah, orang-orang yang dikatakan pendusta agama itu. Berarti orang-orang yang dikatakan pendusta agama itu, kalau kita lihat ayat ini, bukan dia orang selalu mengerjakan perbuatan maksiat, bukan berarti dia meninggalkan ibadah salat, bukan berarti dia meninggalkan ibadah puasa, zakat dan haji. Tapi di sini Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad orang-orang yang dikatakan pendusta agama itu? Kalau itu artinya bohong, orang yang bohong dalam beragama. Apa kata Allah-Nya? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu adalah orang yang menghadik anak yatim. Wala yaqu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu, asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat Al-Maun ayat 1 sampai 3, turunnya di kota Mekah, itu menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu hobinya bagadang, kata orang awak paypal lagi setiap hari Minggu. Ketika Abu Sufyan sebelum masuk Islam, hobi mana Abu Sufyan itu bersama pengikut orang-orang kafir berjuang. Pas satu hari datang anak yatim ingin meminta, ingin merasuan daging yang dimakan bersama orang kafir itu. Malah Abu Sufyan dengan orang-orang kafir bukan nyumagi, tapi nyuhadi, nyuberan ke turawak, nak nyukasih. Maka dengan peristiwa itulah turunnya surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 ini. Berarti Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tahukah engkau wahai Muhammad orang-orang yang pendusta agama itu? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli dengan orang anak yatim, orang yang tidak menghiraukannya. Maka tanggung jawab bersama, kalau ada anak yatim di kampung awak, ambil puluh kiri, samping kanan, belakang, depan,
Kalau ada anak yatim, itu tugas tanggung jawab pasamu. Kalau tidak Bapak Ibu, kita dikatakan orang-orang yang menghati. Menghati artinya orang yang tidak peduli, orang yang menganiaya. Kalau ada anak yatim di kampung awak, kalau awak tak peduli, tak awak kasih makannya, awak kenyang, nyo nak makan, dia. Itu kata Allah, itulah orang yang pertama dikatakan orang pendusta agama. Walaupun semayangnya, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, bahkan pernah haji berkali-kali, tapi tak peduli dengan orang miskin, tak peduli orang anak yatim, bohong, pendusta. Pendusta artinya orang yang bohong dalam beragama. Pernah satu ketika pada zaman Umar bin Khattab, seorang khalifah, dia Umar lepanan kedua tiap malam pai turba, pai malik warga tu pemimpinmu yang baik. Tiap malam you cari warga, you cari mu. Tak tahunya ada sebuah pondok sadang barasuk, sadang katurang manyarangan pariuk. Sementara anaknya yang kecil-kecil sedang menangis. Diampiri oleh Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Dia jawab di ibu tu, waalaikumsalam. Wahai ibu, apa yang engkau masak kuang? Yang ambil masakan adalah batu. Batu masakmu. Pokok batu yang engkau masak iku untuk mantuan anak ambong, supaya hanya kalau hanya kan ku masak ku selesai pastinya ikut tak kalau itu pupeknya. Kenapa itu yang itu lakukan? Inilah kata ibu tadi, pemimpin Ambon, tak tahu bu maksudnya Umar bin Khattab, pemimpin presidennya terawak, tidak tahu malik bakul siapa tak sentuh keluar imatu Umar bin Khattab langsung ke baika betul mal nyuami gadung bu bagi cik majikannya, dia Ambon yang mangke, wahai anak buahku, apakah engkau nanti bisa memikul dosaku di akhir nantinya? Biar saya yang memikul. Muamik gandummu makanan keterok balik itu mantan sampai keluarga anak yatim tadi itu. Inilah Bapak Ibu suatu peristiwa yang sangat luar biasa pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Makanya takutnya dikatakan orang yang pendusta agama, dia capek-capek bu, diselamatan, nuantan makanan ke keluarga anak yatim tadi. Yang pertama, orang yang dikatakan pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghati anak yatim, orang yang tak peduli, orang rasuk mencuit. Itulah tanggung jawab pasamu. Makanya di masjid, di musola, aduh namanya kati dia ada di kota Ipak untuk anak yatim. Sehingga pas hari raya nyu raso gembira juawa pasam-pasam kano ada bagian-bagian itu dalam rangka menyelamatkan awak pasamu dengan dikatakan orang yang pendusta agama itu. Yang kedua, yang dikatakan orang yang pendusta agama itu kata Allah, walai hatu ala tu'ami miskin, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Yatim, orang yang miskin, semua juga. Ambil puluh kiri kanan, depan muka itu warga.
itu wak perhatian. Sehingga kata Rasulullah, laisal mu'minu alladzi yasba'u wa jaru ja'un ila janbi. Al beriman manusia itu inyo kanyang paruinyo, sementara orang tetangganya tidak makan kelaparannya. Allah beriman manusia itu. Jadi awak menganjurkan dak ada piti yang sumbangan, dak ada makanan sumbangan, indahnya awak menganjur awak carian, membantu orang-orang yang miskin. Makanya dikatakan oleh Allah itu orang-orang yang menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Dalam dua yang dikatakan pendusta agama itu Bapak Bu, yang pertama tadi orang yang menghadi anak yatim, orang yang tidak peduli, rasa cuek, nyodak sekolah, wapadian saja nyodak makan wapadian. Yang kedua orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada miskin, itu dikatakan orang-orang yang pendusta agama. Berarti dalam Islam itu tidak cukup awak beribadah kepada Allah, rajin wak salat, rajin wak ibadah kepada Allah, puasa, hubungan awak dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia, sesama manusia tidak ada, juga tidak berarti. Sehingganya kata Allah, duribat alaihimus zillah aina ma subil illa bihabil min Allah wa minan nas. Dikatakan bencana kepada manusia itu kecuali orang yang baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan sesama manusia. Artinya hubungan itu ada hubungan yang vertikal antara manusia dengan kali, yang dinamakan dengan ibadah yang mahdah. Ibadah puasa, ibadah zakat, haji, umrah, itu ibadahnya. Tapi kalau ibadahnya ibadah khairul mahdah, ibadahnya yang bermanfaat manusia, tidak yang kerajuan, juga tidak punya arti. Berarti kita punya hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Inilah kita dikatakan orang-orang yang akan selamat hidupnya, selamat dunia, selamat akhirat. Kalau baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia. Apalagi Ramadan, pusat latihan awak untuk beribadah, pusat latihan awak bagaimana baik hubungan dengan sesama manusia. Ramadan ini merupakan pusat latihan untuk membentuk orang-orang yang la'allahum tattaqun. Bekal yang itulah bekalnya takwa. Semoga habis Ramadan kita dikatakan bagaikan bayi yang baru lahir, bersih dan suci. Kalau suci kita adalah kita dikatakan selamat hidup dunia, selamat hidup di akhirat. Yauma malu wala banun illa man atau biqalbin salim. Pada kiamat harta dan anak tidaklah dapat berpertolongan kecuali orang-orang yang meninggal dunia hati yang bersih, hati yang suci. Makanya ada Ramadan sampai amarsian jiwa yang kotor selama Ramadanlah sampai mencucinya sehingga bersih, sehingga bagikan bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan tahun ini kita dikatakan orang-orang yang baik. Keluar di Ramadan kita dikatakan orang-orang la'alakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi askakum. Sesungguhnya orang yang mulia itulah orang yang bertakwa di antara kita. Demikian, permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.